Haleluya, mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Shalom saudara, senang sekali hari ini bisa kembali memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan setiap saudara. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, sekali-sekali saudara kita mau berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Kita kasih 1 menit ya saudara ya. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik. Sebab kita semua percaya saudara, Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan sembarangan, amin. Dia adalah Allah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang dahsyat. Mari sama-sama kita mau bawa segala yang ada pada kita hari ini. Kita mau datang, kita mau hampiri tahta Tuhan. Kami mau duduk di kaki-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Kami buka hati kami. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Lawat kami pada hari ini Tuhan. Mari sama-sama nyatakan iman-Mu. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Ini pernyataan kami. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau telah tunjukkan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami nyatakan Engkau lebih dari harta Tuhan. Lebih dari harta, Yesus segalanya. Tenanglah jiwaku dalam. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Nyatakan iman-Mu di hadapan Tuhan. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau telah tunjukkan bagi kami. Thank you Jesus. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebab kami sungguh percaya Allah yang kami sembah, Allah yang telah terbukti di dalam hidup kami. Dan tiada sedikit pun keraguan, Engkau menyediakan setiap keperluan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama yang bersyukur angkat kedua tanganmu. Sama-sama kita mau menyatakan, Kau tunjukkan kasih setia.
karuniamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia, Kau setia, Kau setia, katakan Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa. Kau setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Engkau telah buktikan Kau Allah yang setia, Kau Allah yang mulia. Mari dimanapun Engkau berada, bawa puji dan sembahmu. Tinggikan Tuhan. Kami menyatakan dengan iman kami, dengan iman percaya bahwa Yesus Allah yang bertata di dalam hidup kami. Kami puji, kami sembah hanya Yesus Tuhan. Oh, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan. Oh, segala pujian dan hormat hanya bagi nama Yesus Tuhan. Nama yang bertata, nama yang berkuasa. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Tiada sedikit pun keraguan kami mengikut Engkau. Sebab Engkau Allah kami, Yesus Kristus Allah yang telah terbukti di dalam hidup kami. Engkau datang ke dunia untuk mati dan bangkit bagi setiap kami. Dan supaya iman kami tidak pernah sia-sia, kami datang ke tempat ini Tuhan. Kami rindu mengangkat suara kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Dan biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan, setiap lirik yang kami nyanyikan, itu bisa menjadi doa dan deklarasi iman kami. Bahwa hanya Tuhan Yesus Allah yang bertahta di dalam hidup kami. Dan kami siap meninggikan Engkau dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, kita mau katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari saudara, tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Come on. Hey. Kami percaya sebab Engkau ada di dalam kami. Sukacita melimpah di dalam hidup kami. Amin. Hey. Mari bebaskan tubuhmu. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Amin. Come on. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan. Melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Kami nyatakan iman kami di hadapan-Mu. Takkan ku izinkan ketakutan, semua karena iman kami kepada Yesus Tuhan. Amin. Tak ada alasan tawar hati,
karena Yesus ada di sini. Nyatakan dengan percaya saudara. Kami buka hati kami, Engkau melawat setiap kami, amin. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari yang bersyukur kita tepuk tangan di atas kepala buat Allah kita. Kami percaya Engkau ada di dalam kami. Kami bersuka cita sebab Allah kami begitu dahsyat, Allah kami begitu baik. Amin. Mari lebih lagi buat Tuhan kita, kembali. Apapun yang terjadi dalam hidup kami mau nyatakan di hadapan-Mu. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan, amin. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah atas kami. Tercurah sukacita dalam-Mu Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Kami bersyukur Tuhan. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Semua masih punya semangat untuk menyembah, memuji Tuhan kita yang dahsyat, amin. Tepuk tangan sebelah kita buat Tuhan, come on. Let's turn it up for our Jesus. You are here, as we lift you up, you are riding on our praise. Be enthroned over everything, you are seated in our praise. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Oh, oh, come on, sing it out. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. As we praise, well, I can feel the change as your presence now invades. Hear the sound of the broken chains, prison doors are. Come on, say this is prophetic, come on. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Ah, yeah. Turn it up for Jesus. This sound of praise, make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Over all. Semua yang siap bernyanyi lebih lagi buat Tuhan kita. Mari angkat tanganmu, katakan bersama. Our praise goes up, your rain comes down. Our praise goes up. Here we go. Our praise goes up, your rain comes down. Oh, our praise goes up, your rain comes down. Sing, we shout.
Haleluya, silakan duduk saudara. Shalom, senang dapat berjumpa kembali dengan saudara. Hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan dan kemenangan Yesus atas maut. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Saya Dio Hapsari dan berikut NDC News. Gunakan aplikasi NDC untuk mengetahui jadwal ibadah di berbagai lokasi NDC. Ikuti Encounter Night pada Rabu 3 April pukul 19 bertempat di NDC Bewok. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode Kris NDC menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Dapat juga diberikan melalui kotak persembahan, melalui transfer bank ke rekening BCA, menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter, atau melalui website dan aplikasi NDC di menu giving. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Perkembangan pembangunan NDC PIK 2. Terima kasih atas dukungan jemaat sehingga kita dapat terus membangun. Saudara dapat berpartisipasi dalam pembangunan NDC PIK 2 dalam bentuk barang atau dana. Dukungan dapat diberikan melalui rekening BCA atau melalui aplikasi NDC pada banner Janji Iman. Dan laporan keuangan tersedia pada TV signage di area lobi. Hadiri ibadah Paskah Gabungan NDC Women bersama Pastor Debbie Basir dengan tema Forgiveness. Diadakan pada Kamis 4 April pukul 10.30 bertempat di NDC Central Park. Core Maximize Summit 2024. Spread the fire. 26-27 April, Big Land Hotel International and Convention Bogor. Undangan bagi seluruh mentor core leader dan core leader untuk dibentuk, diperlengkapi, dan dibaharui. Setiap core akan bertumbuh, ada lawatan Tuhan, dan bermultiplikasi. Setiap core akan penuh dengan api Roh Kudus untuk memenangkan jiwa. Daftarkan diri saudara bersama pasangan melalui RSVP di aplikasi NDC. Sampai jumpa di Commit. NDC Worship akan mengadakan live recording concert dengan tema Able. Konser diadakan sebanyak 2 kali di NDC Bewok pada Rabu 1 Mei 2024. Konser pertama diadakan pada pukul 16 dan audiens akan disediakan tempat duduk. Konser kedua diadakan pada pukul 19.30 dengan format festival, yaitu audiens akan berdiri dan tidak disediakan tempat duduk. Tiket hanya tersedia melalui situs resmi ndcworship.com dan tidak tersedia di platform atau situs lain manapun. Miliki tiketnya sekarang juga, karena tempat sangat terbatas. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hatimu saudara untuk menerima firman Tuhan. Kaulah satu-satunya yang kami puja Tuhan dalam hidup kami. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan
dan dipuji. Nyatakan bersama. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan kemuliaan bagi Raja kita yang ajaib. Sing. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Mari bagi berdiri saudara nyatakan. Sembah dan puji penuhi tata. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu. Hanya bagimu Tuhan, penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami. Hanya nama-Mu yang layak dipuji, layak disembah selamanya. Amin. Mari dengan tangan yang terangkat, nyatakan pujian-Mu bagi Tuhan. Katakan sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji Dia penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Berikan sorak-sorai bagi Raja kita. Oh, kami sembah nama-Mu Tuhan. Oh, Kau hadir di tempat ini, melawat setiap hati. Haleluya. Kami sambut hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Oh Yesus, Kau Allah yang berdaulat atas hidup kami. Oh Yesus. Saudara jangan berdiam diri, angkat tanganmu. Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Tiada Allah lain selain Tuhan Yesus, Raja atas segalanya. Oh Tuhan, haleluya.
sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah Tuhan, tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat hari yang baru, kesempatan yang baru bersama Tuhan. Dan setiap hari ketika kami mengalami Tuhan, hidup kami penuh kesaksian ya Tuhan. Bapak yang baik, meteraikan firman-Mu, karena kami tahu firman Tuhan jadi panduan bagi langkah hidup kami. Kami menatap masa depan kami Tuhan, karena kami tahu harapan yang ada di dalam kami tidak pernah mengecewakan. Karena jangkar daripada kehidupan kami adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Terima kasih Bapak yang baik, serahkan Tuhan semua hati kami untuk Tuhan. Roh Kudus sendiri yang meneduhkan, Roh Kudus sendiri yang memberikan nasihat bahkan teguran kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Silakan duduk. Shalom. Udah makan nggak? Ngantuk soalnya. Jangan ngantuk ya. Oke. Buka sama-sama saya di Matius 21 ayat 42. Matius 21 ayat 42. Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Oke, ini sebuah prinsip yang Yesus ajarkan. Dan semua prinsip yang dia ajarkan itu merupakan sebuah prinsip kerajaan. Karena Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berbicara tentang sebuah kerajaan, seorang raja, dan juga anak-anaknya yang juga diberikan fungsi sebagai utusan. Jadi gini, pada awalnya kerajaan sorga itu semua kerajaan, ya akhirnya di muka bumi melakukan hal yang sama, tetapi dengan konotasi yang negatif. Kerajaan itu melakukan ekspansi. Memperbesar wilayahnya, teritorinya. Itu sebabnya pada awalnya bumi diciptakan untuk menjadi expansion of the kingdom. Ekspansi daripada kerajaan sorga. Dan ketika bumi diciptakan, bumi sudah dibentuk sedemikian rupa. Dan ketika manusia diciptakan, manusia tidak pernah dikasih sorga. Manusia dikasih bumi. Untuk dikolonisasi. Menularkan budaya kerajaan sorga. Itu maksudnya. Oke? Dan ketika ini terjadi, ketika Tuhan menghembuskan nafasnya kepada manusia, Tuhan mau memastikan bahwa Tuhan mengirim sosok pribadi, yaitu Tuhan sendiri, dalam rupa rohnya, di dalam setiap manusia, untuk memastikan bahwa nilai kerajaan sorga dilakukan. Makanya kalau kita belajar tentang dulu sejarah waktu Indonesia dijajah sama kerajaan Belanda, ada seorang yang dikirim pejabat namanya gubernur Belanda. Dikirim ke sini. Dia memastikan bahwa nilai kerajaan Belanda itu terjadi di Indonesia. Ketika Indonesia deklarasi independen, gubernurnya pulang. Itu persis yang terjadi dengan manusia. Manusia dikasih bumi, manusia diminta sama Tuhan untuk menguasai semua lini kehidupan. Cuman satu yang Tuhan bilang, gak boleh menguasai manusia yang lain. Menguasai bumi, bukan manusia yang lain. Ketika manusia deklarasi independen, manusia makan buah itu dan manusia melakukan dosa. Gubernurnya meninggalkan dia. Manusia dipisahkan dari hadirat Tuhan. Itu arti kematian. Kematian artinya dipisahkan dari hadirat Tuhan. Ketika gubernurnya pergi, manusia membangun kerajaannya sendiri. Akhirnya dosa yang pertama adalah manusia menguasai manusia yang lain. Kain membunuh Habel. Wow. Ketika Yesus balik, ya, ini pelajaran tentang the kingdom ini panjang sebenarnya. Saya kasih layernya aja karena saya bukan mau bahas ini sebenarnya. Waktu Yesus datang, kemudian dia mulai pelayanannya dia.
Perhatikan kalimat-kalimat ketika dia mulai pelayanannya dia. Khususnya yang dimulai sama seorang pribadi namanya Yohanes Pembaptis. Di Matius pasal yang ketiga. Sebelum dia perkenalkan Yesus, sebelum dia membaptis Yesus, dia mulai pernyataannya di Matius 3. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Prinsip kerajaan sedang dikembalikan ke dalam manusia. Manusia yang hidup di bawah, bertahun-tahun hidup di bawah naungan hukum Taurat. Sekarang sosok pribadi ini datang. Dia tidak pernah bawa agama, dia bawa prinsip kerajaan. Dengan sebuah hubungan yang luar biasa. Yesus dibaptis, Yesus dicobai. Ketika dia mulai pelayanannya dia di Matius 4. Dia mulai dengan perkataan atau kalimat yang sama. Bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. The kingdom is near. Bahkan kalau Bapak Ibu baca sampai Matius 24 tentang akhir zaman, kita lihat di situ satu-satu kalau kita mau teliti, ada terjadi gempa bumi, perang dan lain sebagainya. Di ayat yang terakhir di bagian itu, akhir zaman itu tidak akan terjadi sampai berita kerajaan sorga tersebar ke seluruh dunia. Karena apa? Restorasi is a kingdom restoration. Jadi kalau kita nggak ngerti prinsip ini, kita bangun pagi kita nggak tahu, kita walking aimlessly, kita bingung, saya ngapain ya hidup di sini? Makanya banyak orang stres, karena orang nggak tahu sumbernya, orang nggak tahu fungsi hidupnya. Dipertajam sama Paulus, you are the ambassador of Christ, kamu adalah utusan kerajaan sorga. Betul, kamu diadopsi jadi anak, tapi kamu punya fungsi, kamu diminta sama kerajaan sorga untuk menguasai bumi, utusan the ambassador of Christ, duta besar kerajaan sorga. Duta besar Amerika ketika dikirim sama negara Amerika yang bayar gajinya siapa? Negara Amerika toh. Dia bawa istri, dia bawa anak-anaknya yang bayar kebutuhan mereka siapa? Negara Amerika. Ketika dia berbicara, tindak tanduknya mewakili negara Amerika. Orang ketika lihat duta besar Amerika, lihat Amerika. Bahkan ketika orang Amerika masuk ke dalam kedutaan Amerika di Indonesia, hukum Indonesia nggak berlaku di situ. Karena dia masuk ke dalam wilayah negaranya. Tuhan bilang apa? Matius 6 ayat 31. Jangan khawatir, jangan berkata apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Karena semua kebutuhanmu ditanggung sama kerajaan sorga. Karena kamu adalah utusan kerajaan sorga. Itu Yesus loh yang ngomong. Jangan khawatir dan berkata. Malu-maluin soalnya. Jadi sebagai anak Tuhan sebenarnya, kita nih dilarang loh sama Yesus untuk mengeluh sebenarnya. Seperti gini, aduh gimana ya. Tapi sudah dalam kondisi yang betul-betul terjepit Pak. Beginilah dan lain sebagainya. Percaya. Bahkan mulai belajar untuk mengeluarkan kata-kata positif. Memperkatakan firman Tuhan daripada mengeluh. Karena bahkan semua yang tadinya tidak ada menjadi ada karena perkataan firman. Itu yang Tuhan sedang ajarkan dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi ini prinsip luar biasa. Ya, Yesus ajarin, makanya ketika dia ajarin firman Tuhan, sampai kepada ayat ini, dia sedang mengajar prinsip kerajaan sebenarnya. Nah ayat ini berbicara tentang, dia lagi bawa batu penjuru. Ditolak sama banyak orang. Banyak orang tolak dia. Ya, saya tinggal 13 tahun di dalam sebuah negara adidaya yang cinta Tuhan awalnya. Saya lihat di depan mata kepala saya sendiri, negara Amerika yang jeblok moralnya. Karena mereka memperbolehkan, melegalkan aborsi, melegalkan LGBT dan seterusnya sampai hari ini. Bejat udah moralnya. Saya waktu datang ke sana tahun, gak usah disebutin tahunnya ntar tua lagi. Tua amat. Ya udahlah sebut aja ya. Tahun 86, tua ya. Tua kan. Belum lahir. Ya gue belum lahir loh gitu. Saya sampai di kota itu. Di kota Tulsa, Oklahoma lah. Itu Bible Belt lah ya. Sampai di situ, saya belum bertobat. Saya keluar saya dikirim ke sekolah Universitas Kristen, saya nggak mau. Namanya Oral Roberts University. Sekolahnya bagus banget. Saya keluar karena saya bilang apa-apaan nih sekolah. Setiap minggu harus ada chapel, ada ibadah. Kalau nggak chapel denda $50, enak aja. Saya nggak mau diatur lah, berontak, rebellious. Keluar dari sekolah. Tapi saya sendiri sebelum bertobat, saya terkesima tuh lihat negara yang takut sama Tuhan. Negara yang kalau hari Sabtu pagi itu ada breakfast meeting di White House, disiarin langsung di televisi. Presiden ditumpangin tangan sama hamba-hamba Tuhan. Sampai akhirnya terus berlangsungnya waktu, negara ini terdistorsi. Negara yang didirikan di atas firman Tuhan, menyerahkan hidupnya kepada keinginan pribadi. Yesus mengajarkan apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Sama mereka dibalik. Hidup,
kebenaran, baru jalan. Saya mau hidup sesuai sama keinginan saya mau benarkan apa yang saya inginkan, baru saya cari jalannya. Wow. Terjadi apa? Kebejatan moral. Manusia deklarasi independen kembali daripada Tuhan. Manusia gak mau dibangun hidupnya sama Tuhan. Hancur akhirnya. Ya, coba lihat Ibrani pasal yang ketiga, ayatnya yang keempat, firman Tuhan katakan begini. Ini prinsip dasarnya, Tuhan katakan begini. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan. Tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Jadi gini, prinsip yang kita mau belajar hari ini tuh begini. Di dalam satu titik, Tuhan Allah Elohim adalah pembangun kreator daripada kehidupan manusia. Kita dibangun, kita kemudian diciptakan sama Tuhan yang tidak ada menjadi ada. Dia menggunakan bahan bakunya debu tanah. Dia menjadi sumber atas kehidupan kita. Bahkan dia berfirman kepada dirinya sendiri di Kejadian 1 ayat 26. Let us make man. Semua kreasi-kreasi yang lain itu dia berfirman kepada subsumber. Dia berfirman kepada tanah ketika dia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Dia menjadikan tanah sumber daripada tumbuh-tumbuhan. Makanya tumbuh-tumbuhan dipisahkan dari tanah mati toh. Dia berfirman kepada air ketika dia menciptakan ikan-ikan yang berkeriapan di bawah air. Dia menjadikan air sumber daripada binatang-binatang itu. Dia berfirman kepada bumi di Kejadian 1:24 ketika dia menciptakan binatang melata dan binatang liar. Dan ketika binatang-binatang ini dipisahkan dari sumbernya yaitu bumi, mati mereka. Di ayat yang ke-26 dia gak pernah berfirman kepada tanah, dia gak pernah berfirman kepada air, dia gak pernah berfirman kepada bumi, dia berfirman kepada dirinya sendiri. Let us make man. Berarti sumbernya kita adalah Tuhan. Berani-berani deklarasi independen dari dia. Gak akan bisa berfungsi hidupnya. Sumbernya Tuhan, bahan bakunya debu tanah. Itu makanya dia bilang, I'm your builder. Saya ini ahli bangunan hidupmu. Saya sudah mengkreasikan engkau dari yang tidak ada menjadi ada. Mazmur 139 ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Dia sudah membentuk manusia. Dan disampai kepada titik tertentu. Dia kemudian melakukan sebuah tindakan yang bagi saya kalau saya lihat. Adalah resiko terbesar yang Tuhan pernah berikan kepada manusia adalah kebebasan untuk memilih. Karena dia tidak akan paksa kita. Kalau Bapak Ibu baca tentang kisah yang perjalanan ke Emmaus. Ketika dia sampai ke depan rumah murid-muridnya. Bayangkan seorang Yesus. Alkitab mencatat dia seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Wow. Dia gak pernah paksa masuk. Tapi ketika dua murid itu, namanya satunya Kleopas, dibilang begini. Masuk ke dalam rumah aja. Udah berteduh aja, makan aja di sini. Mereka lihat Yesus akhirnya. Mereka dibutain loh matanya, mereka gak tahu itu Yesus. Dan dia tidak pernah paksa untuk masuk. Itu Alkitab catat dengan luar biasa, dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan. Berarti nih ya, tindakannya dia kan begini. Udah sampai ya, oh ya oke deh, yuk saya jalan ya. Hatinya gimana hatinya nih, hatinya Yesus nih. Undang dong aku masuk. Itu arti kata seolah-olah dia ingin meneruskan perjalanan. Undang dong nak, undang nak. Dia gak pernah paksa. Itu sebabnya ketika di dalam titik tertentu, dia akan datang kepada setiap kita, dia berdiri di depan pintu, dan dia akan ketuk hidup kita semuanya. Dan kemudian ketika kita buka pintunya, dia ngomong apa? Mau gak saya teruskan pembangunan hidupmu? Terus manusia tanya gini, kamu siapa? I am the master builder. Saya adalah ahli bangunan buat hidupmu. Manusia tanya dua pertanyaan. Berapa harganya? Kita kalau mau direnovasi rumah, ada tukang datang, kita tanya dua pertanyaan. Berapa harganya? Betul? Terus hal yang kedua kita tanya, berapa lama prosesnya? Ketika kita tanya sama dia, berapa harganya? Tahu gak jawabannya apa? Seluruh hidupmu. Manusia bilang apa? No way. Enak aja. Terus nanti rancangannya, desainnya dari mana? Dari saya katanya.
Karena saya yang merancangkan hidupmu. Enak aja. Ini kan rumah-rumah gue, hidup gue. Kenapa mesti diatur-atur? Karena saya mau tinggal di dalam situ. Karena tubuhmu adalah baitku. Saya mau tinggal di situ. Saya mau desain hidupmu. Karena saya ahli bangunannya, kamu akan lihat nanti. Hidupmu merdeka dan kamu akan lihat sebuah masterpiece yang aku bentuk dalam hidupmu. Manusia bilang apa? No, gak mau. Saya mau sendiri, saya udah biasa ngatur diri sendiri. Dan yang kedua, berapa lama Tuhan akan bilang apa? Sedikit demi sedikit prosesnya. Gak mau, saya mau cari yang cepat aja. Itu yang terjadi makanya, ini adalah backstory daripada Matius pasal yang ke-7. Coba lihat, Matius pasal yang ke-7 ayat 24. Matius pasal yang ke-7 ayat ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku, setiap orang yang membuka pintu mendengar perkataannya, offernya daripada Tuhan, ya, dan melakukannya dan bilang iya, karena dia bawa batu loh. Dia bawa batu, dia bilang saya mau bangun, ini batunya. Dan bahkan dikatakan dia adalah batu penjuru. Batu penjuru itu pada saat itu adalah batu yang lock the building. Dia ditaruh di ujung-ujung dan dia menjadi kunci daripada bangunan. That's a cornerstone, batu penjuru. Dia bawa, saya mau bangun hidupmu dengan batu ini. Ketika manusia bilang gini, mendengar dan yes mau melakukannya. Iya Tuhan, whatever will be, gak apa-apa Tuhan aja yang bangun semuanya. Dikatakan ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Yang satunya, pribadi yang satunya yang menolak itu adalah yang dicatat di ayat yang ke-26. Dikatakan begini, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya. Udah dengar terus bilang apa? No, saya gak mau. Saya nggak mau diatur-atur, saya nggak mau pakai caranya Tuhan, saya udah biasa sendiri, saya nggak mau pakai desainnya Tuhan, dan udah gitu lama prosesnya saya nggak mau. Ia sama dikatakan, ya, dengan jelas dikatakan, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya bukan di atas batu, tapi di atas pasir. Karena kalau di atas pasir cepat selesainya. Masalahnya dua-dua pribadi ini, dua-dua rumah ini, dua-duanya kena badai, dua-duanya kena hujan, kena banjir, kena angin. Tekanan dari atas, tekanan dari bawah, tekanan dari kanan kiri dan depan belakang. Itu sebabnya ayat yang ke-26 mengatakan begini. Ayat 25 maksud saya. Mengatakan begini. Kemudian turunlah hujan. Datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab sudah didirikan di atas batu. Yang satunya karena didirikan di atas pasir, yang terjadi di ayat ke-27 mengatakan kemudian turunlah hujan. Datanglah banjir. Angin melanda rumah itu bukan sekedar rubuh, hebatlah kerusakannya. Hebatlah kerusakannya. Oke, kita tadi baca di Ibrani pasal yang ketiga. Ibrani pasal yang ketiga, tadi dikatakan bahwa dia adalah ahli bangunan. Ibrani pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 coba lihat. Apa yang terjadi bagi orang-orang yang mengeraskan hati. Bagi orang-orang yang mau mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini yang terjadi. Ada 3 hal yang Alkitab katakan di sini. Ibrani 3 ayat yang ke-7 sampai ayat 9 mengatakan begini. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya. Jika kamu mendengar suaranya. Jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ini ciri-ciri orang yang mengeraskan hati, yang mau mendirikan rumahnya di atas pasir, yang tidak mau mengambil Tuhan sebagai ahli bangunan dalam hidupnya. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Apa yang terjadi? Bangsa Israel ketika mengeraskan hati, ketika mereka mau masuk ke dalam tanah perjanjian, generasi pertama gak boleh masuk. Yang boleh masuk adalah generasi yang berikutnya. Generasi berikutnya anak-anak mereka karena sudah terpengaruh dengan paradigma Mesir, mereka harus disunat di tanah Gilgal. Waktu mereka disunat di tanah Gilgal itu adalah lambang mereka meninggalkan celah Mesir atau paradigma Mesir. Baru mereka boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Ingat, tanah perjanjian penuh dengan susu dan madu, penuh dengan bertih gandum, penuh dengan buah-buah yang digandar karena begitu beratnya. Makanannya lebih enak daripada apa? Roti mana yang mereka makan 40 tahun. Ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, Tuhan mau merubah paradigma mereka. Karena ketika mereka menginjakkan kaki di sana, mereka menikmati hasil daripada tanah perjanjian. Itu karena mereka cakap mengelola tanah itu.
Roti mananya diberhentikan sama Tuhan. Manja-manjanya di stop. Orang yang mengeraskan hati adalah orang yang tidak cakap mengelola hidupnya. Orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir adalah orang yang tidak cakap mengelola hidupnya. Ayat berikutnya, ayat 10. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Kalau baca ini ingat, ini adalah murka Tuhan kepada bangsa Israel di perjanjian lama. Tuhan gak murka hari ini, oke? Tuhan sudah diperdamaikan dengan manusia. Kita kalau baca ayat ini kita harus tahu there is no condemnation, Tuhan tidak menghukum, tidak menghakimi kita. Ini kepada bangsa Israel. Tetapi akibatnya sama seperti kita. Karena ulah kita sendiri, bukan hukuman Tuhan. Yang terjadi adalah di ayat 10, selalu mereka sesat hati. Dan mereka tidak mengenal jalanku. Dengan kata lain, orang-orang yang mengeraskan hati, orang-orang seperti itu kerap kali mengambil keputusannya salah. Karena mau pakai jalannya sendiri, nggak pakai ahli bangunan. Keputusannya salah melulu. Berakibat akhirnya hidupnya ke sana, ke sini, ke sana, muter-muter aja. Dan ayat yang ke-11 mengatakan begini. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Sekali lagi, murkanya adalah kepada bangsa Israel, bukan kepada kita, ya. Tapi ini bisa terjadi karena ini ulah kita, bukan sekali lagi bukan hukuman Tuhan, ini harus diperjelas. Mereka tak akan masuk ke dalam tempat perhentianku, pada saat itu masuk ke dalam tanah perjanjian. Hari ini maksud daripada ayat ini, orang yang mengeraskan hati pasti gak akan ada damai sejahtera. Gak akan ada damai sejahtera hidupnya. Ya, itu yang terjadi. Nah itu sebabnya banyak manusia akhirnya tidak mau dibangun sama Tuhan, mengeraskan hatinya, hal-hal ini terjadi akhirnya. Ya. Coba sekarang lihat Roma pasal yang keempat ayat 18. Perhatikan apa yang menjadi persepsi manusia ketika manusia melihat masa depannya. Seolah-olah gak ada dasarnya ketika kita berharap. Roma 4 ayat 18 mengatakan begini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Ketika saya diproses ya, seolah-olah gak ada dasar untuk berharap. Namun Abraham berharap juga dan percaya. Bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Persepsinya manusia, persepsi kita hari ini menatap masa depan, aduh dasar untuk berharapnya apa ya? Seolah-olah udah gak ada harapan, saya ini sakit loh Pak, saya lagi punya banyak pergumulan hidup, seolah-olah gak ada dasar untuk berharap. Perspektifnya Tuhan, itu perspektifnya manusia toh? Perspektifnya Tuhan, coba lihat Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-10. Ini ayat yang sama yang berbicara tentang Abraham. Dikatakan begini, sebab Abraham menanti-nantikan kota, masa depannya dia yang mempunyai dasar. Ini perspektifnya Tuhan. Mempunyai dasar yang direncanakan dan telah dibangun oleh Allah. Jadi kalau kita lihat hari esok kita, ya, kalau saya bisa terjemahkan kedua ayat ini begini. Kalau kita lihat hari esok kita, seolah-olah gak ada dasar untuk berharap. Tuhan datang, dia bilang begini, nah gak usah jauh-jauh deh, besok kan hari Senin ya. Kan kamu udah banyak rencana nih mau ngapain besok ya. Nah, aku sudah ada di hari Seninmu besok. Aku sudah bangun masa depanmu. Aku sudah rancangan yang terindah di hari Seninmu besok untukmu. Itu perspektifnya Tuhan. Makanya harapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Makanya 50 orang tentara sekutu ketika ditangkap, dimasukkan ke dalam sel, dijaga sama tentara Nazi di zaman Perang Dunia Kedua. Mereka udah tinggal tunggu mati, ada di dalam satu sel, 50 orang, mereka buang air di situ, mereka makan di situ, mereka betul-betul tidak mengalami sanitasi yang baik. Mereka tinggal tunggu mati. Tiba-tiba mereka saling tersenyum dan saling pelukan karena tiba-tiba salah satu dari mereka menyelundupkan radio transistor yang kecil dan mereka baru dengar kabar bahwa Perang Dunia Kedua sudah selesai. Dan dikasih tahu di situ bahwa semua tahanan perang akan segera dibebaskan dan mereka harus diperlakukan dengan baik. Mereka tersenyum, mereka pelukan satu-satu. Yes, we will be safe. Ketika mereka tersenyum, apakah mereka sudah bebas dari selnya mereka? Belum. Mereka masih di situ. Tapi mereka tahu bahwa pertolongan sedang on the way. Hari ini kalau kita sedang mengalami pergumulan berat apapun, tersenyumlah, peluklah keluargamu. Karena pemulihan, mujizat, kesembuhan sedang dalam perjalanan hadir dalam hidupmu. Katakan kepada Tuhan, masa depanku penuh pengharapan.
Karena yang bangun masa depanku adalah ahli bangunan. Tuhan yang menyediakan semuanya, Tuhan yang sudah membiarkan aku melewati semuanya ini. Supaya aku belajar, supaya aku tahan uji. Supaya aku tahu bahwa di ujung daripada ini semuanya sudah dirangkaikan dengan indah sama Tuhan. Itu sebabnya ketika dia katakan kepada kita, aku biarkan ini terjadi nak, proses ini. Karena aku mau lakukan ini sedikit demi sedikit. Jangan cepat-cepat nak. Coba lihat Ulangan pasal yang ke-7. Ayatnya yang ke-22 mengatakan begini. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-22 adalah sebuah ayat yang merupakan ayat metafor yang sangat indah. Yang mengatakan begini. Tuhan Allahmu, Ulangan 7 ayat 22. Akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ini perintahnya Tuhan kepada bangsa Israel yang sudah dikasih musuhnya. Udah dikasih musuhnya. Tapi Tuhan bilang gini, kamu pasti menang. Tapi cara kamu menumpas musuhmu sedikit demi sedikit. Jangan buru-buru, jangan cepat-cepat. Kenapa? Karena kalau kamu cepat-cepat, bangkainya mereka nanti ada di mana-mana. Kamu gak punya waktu untuk menguburkan jenazah mereka. Binatang buas akan keluar dari persembunyiannya. Dan jumlahnya mereka begitu banyak. Setelah mereka makan bangkai-bangkai itu karena mereka buas, mereka bisa membahayakan dirimu. Jadi tumpasnya pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Supaya kamu punya waktu untuk menguburkan mereka, itu maksudnya. Itu maksud Tuhan ketika dia sedang membangun hidup kita sedikit demi sedikit. Dia tahu kalau kecepatan kita dibawa naik tinggi ketika ada badai, goyah kita. Ketika kita dibawa tinggi dan ada pujian, sombong kita. Makanya Paulus bilang apa di dalam Roma 5 ayat 1-5, dia bilang begini, kesengsaraan hidup itu udah pasti ada. Yang namanya pergumulan hidup udah pasti ada, cuman aku bermegah di depannya, karena itu kesempatan untuk aku belajar tekun. Tekun itu berarti sabar. Sabar dan bertahan di dalam prosesnya Tuhan yang sedikit demi sedikit. Karena aku tahu kalau aku sabar, aku tekun, itu akan melahirkan buah. Buahnya apa? Karakterku jadi tahan uji. Dan aku memiliki pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Ketika nanti ada badai, karakterku tahan uji. Makanya gedung-gedung yang tinggi, bangun fondasinya lama banget. Gedung Burj Khalifa 828 meter, gedung tertinggi di Dubai gedung tertinggi di dunia ada di Dubai. Itu kalau lihat YouTube-nya, kalau lihat pembangunan basement atau pembangunan fondasinya lamanya luar biasa dan mahalnya minta ampun. Karena jadi gedung tertinggi. Jadi kabar baik bagi kita, kalau prosesnya sedikit demi sedikit, itu karena Tuhan mau bawa kita naik tinggi. Karena nanti ketika naik tinggi, ketika ada badai kita gak goyah, ketika ada cobaan dan ada ujian, kitanya akan betul-betul teruji dan kita gak akan sombong ketika ada keberhasilan. Itu maksud Tuhan. Makanya semua yang dibangun ke bawah tuh mahal. Makanya MRT sama LRT mahalan MRT bangunnya. Paham ya MRT sama LRT? Orang Jakarta harusnya paham. Saya ngomong begini di luar kota saya baru paham. Oh iya ini di luar kota ya. Orangnya baru begini, jemaatnya gini. Apaan tuh MRT, LRT? MRT di bawah tanah, LRT di atas. Makanya kalau mall-mall mahal, biasanya ada basementnya ke bawah. Kalau mall-mall yang jual barang murah seperti ITC, biasanya parkirnya di atas. Karena kalau bangun ke bawah mahal. Betul? Karena jual barang murah. Jadi kos pembangunan juga harus murah. Jangan mahal-mahal. Makanya apa yang dibangun ke bawah, yang sering kali gak kelihatan, itu Alkitab biasa mengatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Berbuah pada musimnya, daunnya tidak akan layu. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Oh kita suka baca ayat itu, karena ada kalimat terakhir, apapun yang diperbuatnya berhasil. Kita lupa ada kata ditanam di situ. Ditanam tuh gak enak. Ditanam tuh sedikit demi sedikit, di bawah tanah gelap 11-12 sama bangkai. Makanya iblis datang, gak akan berhasil kamu. Selesai karirmu, selesai hidupmu. Siap-siap mau dibawa tinggi sama Tuhan. Dan kemudian yang sangat luar biasa ketika dia bangun hidup kita. Coba baca sama-sama 1 Raja-Raja. Pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-7 mengatakan begini. 1 Raja-Raja 6 ayat 7. Pada waktu rumah itu didirikan, pada waktu bait Allah didirikan. Ini bicara soal bait Allah yang pertama didirikan sama Salomo di Yerusalem.
Dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian. Batu-batunya disiapkan di penggalian. Penggalian tuh di mana? Kalau kita belajar sejarahnya, penggalian tuh ada di Lebanon. Sementara ini construction site-nya ada di Yerusalem. Sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Jadi waktu pembangunan bait Allah itu ya betul-betul sunyi, sepi. Karena pembangunan pahatan-pahatan batu itu di kejauhan, di Lebanon. Nanti ketika selesai semua batu-batu itu diangkut ke Yerusalem, baru nanti tukang-tukang di sana tinggal menyusun. Biasanya kita kalau lagi direnovasi rumahnya, lagi ada pembangunan, berisik gak? Pernah gak ada pembangunannya, terus gak kedengeran apa-apa? Gak mungkin. Pasti ada apa? Tok, 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 gitu kan. Berisik banget. Tuhan kalau lagi bangun hidup kita, ayat ini mengatakan begini, ketika sedang diproses, semua peperangan rohani, semua pembangunan aku lakukan di kejauhan, karena peperangan ada di dalam tanganku. Aku cuma mau selama proses ini kamu tahu bahwa kamu mengalami damai sejahtera dalam hidupmu. Makanya tadi kita udah bacakan orang yang mengeraskan hati, gak akan ngalamin damai sejahtera dalam hidupnya. Orang yang bilang yes sama Tuhan dan mau dibangun dan sebagai ahli bangunannya dia pastikan selama proses damai sejahtera telah aku tinggalkan bagimu. Yohanes 14 ayat 27. Serahkan semua kekhawatiranmu kepadaku, tukar dengan damai sejahtera dan damai yang kuberikan bukan seperti yang dunia berikan. Jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Saya berdoa dan saya percaya semua yang mengalami proses Tuhan walaupun sedang dan akan, semuanya pasti mengalami damai sejahtera Tuhan. Karena dia mau kita mengatakan apa dalam diri kita. Seperti firman Tuhan katakan, be still and know that I am God. Tenang dan ketahuilah akulah Tuhanmu. Aku yang berperang bagi kamu. Be still. Dan ingat, semua bangunan, semua hidup pasti akan mengalami ujian. Dan pasti diuji. Daud yang dikejar-kejar sama Saul. Ya, Saul tuh akhirnya find out gitu ya, bahwa Daud itu ada di lembah En-Gedi. Dia kumpulin 3.000 prajuritnya, karena dia ketakutan. Karena Daud jago perang. Dia kumpulin 3.000 prajuritnya, dia kejar Daud ke lembah En-Gedi. Di En-Gedi kalau Bapak Ibu pelajari, itu guanya banyak banget guanya. Dan Daud ngumpet di salah satu gua itu. Kok bisa ketika Saul mau buang hajat, dia masuk ke dalam gua yang persis Daud ada di situ. Makanya teman-temannya Daud yang lagi ngumpet sama Daud bilang gini, bos, Tuhan menyerahkan di musuh kita kepada kita, bos. Bunuh bos. Dia sendirian bos, dia lagi buang hajat bos, penggalai kepalanya, pasti gitu. Daud bilang apa? No. Bangunannya diuji. Daud bilang no. Itu orang yang diurapi Tuhan. Dia cuma potong punca jubahnya. Dan ketika Saul keluar di hadapan 3.000 prajuritnya, Daud keluar, dia bilang apa? Nih, I could have killed you. Saya bisa bunuh kamu tadi. Saul dipermalukan di hadapan 3.000 prajuritnya. Karena hari itu kelihatan bangunan yang teruji yang mana. Saya tutup sama ini. Saya di kemo 4 kali waktu itu ya. Dan setiap kali saya di kemo itu hidup dan mati. Ya, kalau ada dokter di sini pasti tahu. Kalau kanker darah, kalau di kemo, setiap kali di kemo setelah 5 hari kita punya blood counts namanya, darah kita pasti turun ke bawah. Kalau darahnya turun itu kritis. Akan naik lagi, tapi di dalam kondisi ketika turun itu memerlukan sebuah penanganan yang extra careful. Karena darah merahnya turun, trombositnya turun, leukosit darah putih turun. Oke? Darah merah pengantar oksigen, trombosit untuk nutup luka kalau ada luka. Leukosit itu pertahanan tubuh. Darah merah sama trombosit bisa ditransfusi. Makanya kalau lihat kantong warnanya merah itu transfusi darah, dimasukin darah. Saya ditransfusi 60 kantong darah merah selama saya sakit. Jadi kalau satu hari ketemu saya tiba-tiba bisa bahasa Jerman, berarti ada darah orang Jerman masuk ke saya. Saya nggak tahu lah darah siapa yang masuk ke dalam saya. Saya cuma bisa doain, setiap kali sebelum ditancepin saya bilang, tunggu, saya doain dulu, Tuhan kuduskan darah, dalam nama Yesus kuduskan darahnya. Nah kalau trombosit itu warnanya nggak merah, kuning. Saya ini orangnya iseng dan suka bercanda ya. Jadi teman-teman saya kan datang ke kamar nih, kan mereka nggak ngerti. Kalau lihat kantong darah merah kan biasa paham kan, transfusi darah. Bill,
Itu apaan kuning-kuning? Kesempatan. Orange juice. Orange juice, Bill. Iya. Langsung masuk ke darah. Iya. Hebat ya? Iya, hebat banget ya, Bill. Boleh gitu ya? Sehat tuh ya, Bill ya? Iya. Besok-besok apple juice mau dimasukin langsung lewat situ. Oh gitu ya bisa. Ada yang saya ngaku, ada yang saya lupa ngaku. Jadi sampai hari ini dia percaya. Nah, kalau leukosit itu nggak bisa ditransfusi, harus disuntik. Suntiknya di perut, distimulasi naik. Suntikannya satu suntikan 11 juta. Saya bilang sama suster, gak ada yang lebih murah. Tahu nggak suster bilang apa? Ada sih, 3,5 juta. Kenapa nggak itu aja suster? Kenapa sih rumah sakit nipu saya? Nggak ditipu katanya, enak aja katanya. Mau yang 3,5 juta, tapi 4 kali. Ya sama aja, lebih mahal malahan. Ya makanya dikasih yang 11 juta Pak. Tunggu, foto dulu. Kapan nih, kapan lagi suntik 11 juta. Cerek. Udah disuntik sakitnya seminggu lagi di sini. Nah, setiap kali darahnya jeblok, saya kejang-kejang. Karena saya akan pasti ya ngalamin panas yang akut. Karena leukosit darah putihnya 0. Jadi pertahanan tubuh kan gak ada. Jadi akan ada momen-momen tuh dimana naik tuh panasnya dari kaki sampai ke atas, terus kemudian panasnya bisa 40 sampai 41 derajat, badan saya menggigil begini, matanya putih ke belakang, pingsan. Itu momen kritis. Makanya pengobatan itu dimasukin bukan lewat tangan, lewat pembuluh darah besar, ditancepin di sini. Dan itu biasanya kalau udah kayak begitu, dimasukin antibiotik yang keras. Supaya dinetralisir lah segala macam yang ada di dalam sini. Oke? Nah ketika ngejeblok begitu, itu momen-momen mengerikan, kritis selalu. Ini udah kejadian nih, kemo 1, kemo 2 kejadian. Sampai kemo yang keempat, saya kan takut dong. Saya mulai bilang gini, Tuhan ngeri banget Tuhan, aku gak mau ngamatin kayak gitu. Udah dong Tuhan, katanya udah sembuh, udah dong pulang aja gitu. Ada suara ngomong begini, belum waktunya Bill, tunggu dulu ya. Dan udah nih kayak di kemo, biasa nih hari keempat, hari kelima akan kejadian nih. Ya kita udah menantikan nih, dokter udah bilang, Pak, kalau terjadi lagi panggil kita ya Pak, bisa happen anytime. Jadi harus dijagain terus saya. Di pagi hari waktu kejadian lagi jam 6:30 malam, di pagi hari saya baca firman Tuhan, baca renungan harian. Saya dikirim sama Tuhan sebuah ayat yang luar biasa. Saya baca Matius pasal yang keempat ketika Yesus sedang dicobai. Ketika Yesus sedang dicobai, 3 kali dia respon, dia bilang ada tertulis. Betul? Dia dicobai sama iblis, dia bilang ada tertulis, terus dia kutip firman Tuhan. Dia dicobai yang kedua, dia ngomong lagi ada tertulis, dia kutip firman Tuhan. Saya baca tuh pagi. Jam 6:30 malam itu attack itu terjadi lagi. Mulai panas dari kaki saya. Saya bilang sama istri saya, sayang, ini mulai naik lagi panasnya. Dia pegang kaki saya. Oh iya, naik nih. Saya tinggal tunggu aja nih, naik ke sini sampai kepala, tek pingsan dah. Naik nih, udah sampai ke sini ya, udah sampai ke sini. Istri saya teriak, pencet tombolnya, panggil dokter. Waktu saya mau pencet, tiba-tiba ada suara ngomong begini, jangan Bill, jangan. Maksudnya apa? Jangan Bill. Ingat gak renungan tadi pagi? Iya. Apa? Terus saya ngomong gini, buruan Tuhan ngomongnya jangan muter-muter. Ini kalau sampai sini pingsan saya ntar gak bisa ngomong lagi, kita gak bisa dialog nih. Buruan Tuhan, buruan apaan gitu. Pelan-pelan naik. Bill, ingat gak tadi pagi? Ketika kamu baca, Yesus bilang apa? Ada tertulis. Ngomongin hal yang sama. Saya teriak dong. Ada tertulis Tuhan, bilurmu menyembuhkanku. Cuman sekali saya ngomong gitu. Tiba-tiba panasnya yang tadinya mau naik turun. Saya bisa rasa dari sini turun. Sampai ke tangannya istri saya. Dia jadi bukti, dia jadi saksi hidup. Tiba-tiba tangannya gini, aduh panas. Tiba-tiba, loh kok hilang? Kita ngalamin mujizat Tuhan malam hari itu. Dan dokter dan suster gak pernah tahu. Jadi kalau dokter sama suster lagi nonton, ya mereka tahunya sekarang ini. Saya ngaku nih sekarang. Dan di saat itu Tuhan bilang gini, aku lagi uji bangunannya. Dan saya gak pernah lupa ada suara di hati saya, you did good. You did good. Dan saya percaya hari ini siapapun di antara kita yang sedang di dalam proses itu, percayalah kita lagi dibangun sama ahli bangunan. The master builder yang sudah merancangkan masa depan kita sangat indah. Dan hidup kita ketika dibangun sama dia, walaupun sedikit demi sedikit, saya berdoa kita menjadi kehidupan yang sungguh indah.
menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi ini, memancarkan kemuliaan Tuhan. Tersenyumlah hari ini Bapak Ibu, karena kesembuhan, pemulihan, dan mujizat sedang dalam perjalanan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak yang baik, meteraikan firman ini ya Tuhan. Dan kami percaya kami juga sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Pimpin kami, hidup hari lepas hari. Dan yang kami mau katakan kepada Tuhan, kami sudah mendengar dan kami mau melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya hidup kami didirikan di atas batu penjuru yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami sudah menerima firman kehidupan. Kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan hari ini. Amin saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa di balik layar Tuhan sedang bekerja, membentuk kita, bangunan kehidupan kita. Saya mendorong Anda untuk mengikuti Revival Night, supaya kehidupan rohani kita tetap bugar di dalam segala kondisi saudara. Dan satu hal lagi, bagi saudara yang membutuhkan doa, secara khusus Anda bisa scan QR yang ada dan juga melalui aplikasi saudara bisa menyampaikan permohonan doa saudara. Ada begitu banyak pendoa di NDC yang akan mensupport Anda di dalam doa. Dan saya percaya ketika berdoa bersama-sama akan besar kuasanya. Ya, dan satu hal lagi saudara, NDC Worship akan melakukan live recording. Jadi bagi saudara, segera saudara terlibat ya. Karena saya melihat juga sejak dari yang lalu-lalu, dari luar kota, dari mana-mana mereka ikut untuk live recording NDC Worship ya. Dan oleh karena itu jangan sampai saudara jemaat NDC nggak kebagian ya. Jadi segera saudara bisa mendaftar. Oke, tidak ada hal yang lain, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih kepada Pastor Billy yang sudah jadi berkat yang luar biasa hari ini. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami bersyukur padamu Tuhan. Kami percaya bahwa hidup kami sedang Kau bentuk Tuhan. Kami tahu Tuhan melalui proses yang tidak mudah. Hal-hal yang menyakitkan. Tapi Kau sedang membangun fondasi kami. Dan semakin dalam fondasinya Tuhan, Engkau sedang membawa kami itu lebih tinggi. Supaya kami bisa tahan menghadapi berbagai pencobaan, godaan, dan berbagai hal yang lainnya Tuhan. Oleh karena aku berdoa untuk setiap umat-Mu hari ini, apapun jadi pergumulan mereka, Tuhan menolong, Tuhan menjawab, dan Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan, aku berdoa, biar yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah berikan kekuatan, yang putus asa berikan pengharapan. Karena di dalam Yesus selalu ada jalan keluar untuk setiap masalah dan pergumulan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa secara khusus bagi Pastor Billy yang sudah jadi berkat Tuhan. Biar Engkau memakai hidupnya jadi berkat yang lebih besar bagi banyak orang. Memberi dampak yang lebih besar Tuhan. Berkati keluarganya, apapun yang dirindukannya, Tuhan sendiri yang menolong Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan akhirnya, saudara terkasih Tuhan arahkan hatimu. Terimalah segala berkat, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga. Cinta kasih sayang di dalam Yesus. Persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu. Mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.